Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kuliah teori grup. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagi yang ada kendala terkait kesehatan, mari kita doakan semoga mereka cepat mendapatkan kesembuhan dan bisa bergabung kembali bersama kita dalam kuliah. Dalam kali ini kita akan membahas subgrup normal. Adapun materi pertemuan kali ini kita akan membahas terkait subgrup normal, yaitu berkaitan dengan definisi dan contoh ya. Lalu kita akan membahas sifat dari subgrup normal, dan terakhir kita akan menerapkan sifat yang kita bahas tadi ya. Adapun persyaratan yang perlu Anda kuasai ya sebelum mengikuti pertemuan ini, pertama yaitu Anda harus menguasai konsep struktur, konsep grup, dan konsep subgrup. Selain itu Anda juga harus menguasai pertemuan sebelumnya ya, pertemuan kemarin terkait tentang koset, khususnya sifat yang sudah Bapak bahas kemarin ya, karena nanti sifat itu akan kita gunakan pada pertemuan kali ini. Terkait grup simetri dan bilangan bulat juga harus Anda kuasai juga. Kenapa? Karena contoh yang diambil pada pertemuan kali ini Bapak sajikan dari grup simetri dan bilangan bulat. Mungkin itu prolog kita. Baiklah, sekarang kita langsung masuk ke materi. Apa itu subgrup normal? Misalkan G suatu grup, H subgrup G, subgrup H disebut normal jika koset kanan H yang memuat G sama dengan koset kiri H yang memuat G ya. Untuk semua G anggota grup G. Nah, contohnya Anda perhatikan grup bilangan bulat ya terhadap operasi jumlah. Anda sudah membahas terkait grup siklik ya dari grup bilangan bulat. Waktu itu kita membahas tentang grup 2Z ya. Kita masuk ke notasi dulu ya sebelum masuk ke contoh. Nah, di sini kita butuh tanda untuk menyatakan himpunan semua koset kanan ya dari H di G. Nanti kita gunakan tanda G per H ya. G per H itu adalah himpunan semua koset kanan G yang memuat A untuk semua A anggota G. Anda perhatikan koset-koset kanan dari 2Z ya, di Z ini hanya ada dua seperti yang sudah kita bahas waktu di pertemuan koset, yaitu adalah subgrup 2Z itu sendiri dan koset yang memuat satu ya. Nah, ini yang kirinya juga sama ya, ada dua, yaitu subgrup 2Z itu sendiri dan koset yang memuat satu. Masalahnya adalah apakah subgrup 2Z itu normal atau tidak ya. Nah, berarti kita perhatikan definisi tadi ya. Di definisi dikatakan bahwa subgrup itu normal ketika semua koset kiri dan kanannya sama untuk semua anggota G ya. Jadi ketika kita ambil unsur G, koset yang memuat unsur G baik kiri ataupun kanan sama semua sampai unsur G itu habis terambil ya. Nah, di sini karena tadi koset kanan dan kiri dari grup 2Z ini kan hanya ada dua, yaitu 2Z itu sendiri dan 2Z plus 1 atau 1 plus 2Z ya untuk kiri dan kanan ini. Nah, kita sudah menunjukkan bahwa 2Z plus 1 ini sama dengan 1 plus 2Z ya. Ini sama-sama koset yang isinya adalah bilangan bulat ganjil ya.
Nah, Anda perhatikan di sini baik koset kiri ataupun kanan ya. Lihat di sini untuk koset kiri dan kanan ini hanya ada dua koset, yaitu 2Z dan 2Z plus 1. Nah, sekarang yang ini ya, yang 2Z kita perhatikan. Nah, ini sama-sama koset yang memuat 0 ya. Nah, di sini 2Z ya jelas ini adalah sama ya. Lalu untuk yang memuat 1 ini juga sama. Kenapa? Karena kita tahu operasi di Z itu bersifat komutatif. Jadi ketika kita kembalikan ke definisi dari koset, ya koset itu adalah himpunan dari himpunan anggota dari 2Z ya dengan anggota dari Z ya. Karena operasinya komutatif ya berarti mau di kiri ataupun di kanan posisi si angka satunya itu hasilnya akan sama ya. Sama-sama bilangan ganjil untuk yang ini, untuk yang bawah. Nah, ini sama-sama bilangan genap ya. Karena koset kiri dan kanan untuk masing-masing unsur ini sama, ini di sini untuk unsur 0 adalah sama, untuk unsur 1 juga sama, sehingga kita katakan bahwa grup ini adalah normal ya. Jadi subgrup 2Z ini normal ya. Tadi alasannya apa? Karena ini yang bersesuaian sama ya. Pak, gimana kan bilangan bulat itu unsurnya tidak 0 dan 1 aja, ada yang lainnya, ada negatif, ada positif ya, seperti yang sudah kita bahas di bilangan di pembahasan koset. Ketika bilangan itu lebih dari 1, katakanlah 2, 3 dan seterusnya, lalu juga negatif 1, 2, negatif 3 dan seterusnya, itu akan mengelompok ke salah satu ini. Kalau tidak ke 2Z ya ke 1 plus 2 2Z. Nah, silakan Anda coba sendiri. Jadi di sini udah dicek untuk semuanya ya, untuk semuanya. Di Anda kalau tidak percaya dicoba sendiri ya. Berikutnya kita masuk ke sifat subgrup normal. Apa itu subgrup normal? Sifat-sifatnya. Pertama, misalkan G suatu grup dan N subgrup G. Subgrup N ini normal jika dan hanya jika hasil operasi unsur G, unsur N, dan inverse unsur G ini masih berada di subgrup N ya. Lalu ini G dan N-nya ini berlaku untuk semua anggota subgrup N dan anggota grup G ya. Nah, ketika subgrup N memenuhi sifat ini, maka si subgrup N itu kita katakan normal. Juga kebalikannya, ketika subgrup N itu normal, pasti yang ini terpenuhi ya. Baiklah, kita lanjut. Karena tadi sifat tadi diutarakan dalam bentuk biimplikasi, jadi pembuktiannya juga ada dua arah ya, ke kiri dan ke kanan. Nah, ini bentuk lainnya pernyataan tadi bisa kita tuliskan kembali dalam bentuk seperti ini. Diketahuinya adalah G suatu grup dan N subgrup G. Nah, pertanyaannya, subgrup N itu normal jika dan hanya jika hasil operasi unsur G, N, dan inverse G berada di subgrup N untuk semua N anggota subgrup N dan unsur G anggota grup G ya. Nah, sekarang karena ini diimplikasi, lihat panahnya ada ke kiri, ada ke kanan ya.
Nah, sekarang kita buktikan yang ke kanan terlebih dahulu. Ya, Anda boleh ke kiri terlebih dahulu, boleh. Nah, di sini untuk yang kanan ya berarti diketahui ini ya ditambah dengan bagian yang kiri ini. Ini sebagai yang diketahuinya. Dan yang kanan ini yang akan kita buktikan sesuai dengan namanya pembuktian ke kanan. Berarti yang kanan yang akan dibuktikan yang ini ya. Jelas ya? Yang dimaksud berimplikasi seperti itu. Lalu selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuktiannya. Kita ambil G anggota grup G dan N anggota subgrup N. Kenapa kita bisa mengambil? Karena G dan N, grup G dan subgrup N tidak hampa. Kita periksa kembali definisi dari grup dan subgrup. Grup dan subgrup itu tidak lain adalah suatu struktur, dan struktur itu adalah himpunan tak hampa ya. Sehingga kita bisa mengambil anggota di dalamnya. Ya. Kenapa kita di sini mengambilnya 2 unsur sembarang, bukan 1 unsur atau 3 unsur? Karena kita akan membuktikan ini hasil operasi 3 unsur. Tapi 3 unsur di sini 2 unsurnya bisa kita wakili 1, yaitu unsur G-nya ya. Sehingga kita di sini mengambil 2 unsur sembarang. Ya, kenapa sembarang? Karena di sininya agar berlaku untuk setiap. Ingat, di sini setiap itu adalah kuantor universal, berlaku umum semuanya. Jadi kita ngambilnya juga harus sembarang. Tidak boleh ada pemilihan ya. Nah, di sini ambil 2 unsur, di sini bukan milih ya. Bukan milih 2 saja atau 3 saja, tidak. Faktanya di sini juga ingin menunjukkannya 3 unsur ya. Karena yang ini perwakilan karena sembarang kan. Nah, berikutnya pengambilan 2 unsur tadi ini berdampak pada hasil operasinya. Ketika kita ambil G dan N, ini kita akan punya Gn ya. Di mana Gn-nya? Ya, Gn ini akan berada di koset kiri subgrup N yang memuat G ya. Oke ya. Padahal kita tahu N-nya adalah subgrup normal ya. N-nya adalah subgrup normal. Nah, sehingga kita punya seperti ini. Karena itu maka konsekuensi logisnya atau implikasi logisnya adalah si Gn yang tadinya anggota koset kiri yang memuat G menjadi anggota koset kanan yang memuat G. Nah ya, ini akan mengakibatkan bahwa si Gn dapat dinyatakan sebagai Mg. Untuk M-nya anggota dari N ya. Si G-nya kan sama. Nah, M anggota N ya. Sehingga Mg itu ya anggota Ng. Anggota ini subgrup koset subgrup N yang memuat G, koset kanan ya. Nah, lalu kedua ruasnya kita operasikan dengan inverse G. Kenapa kita mengoperasikan dengan unsur itu? Kita kembali pada tujuan. Karena tujuan kita ingin mendapatkan ini ya, yang Bapak ingkar ini. Kita ke sana tujuannya. Nah, dari sini kan kita udah punya nih Gn G inverse nih. Nah, ya kan? Nah, lalu apa? Lalu kita gunakan sifat grup ya. Di sini kita tahu bahwa grup itu bersifat asosiatif, kita gunakan sifat asosiatifnya ya.
Jadi pertama kita gunakan ini, info yang ini untuk mengganti GN ini kita ganti menjadi MG karena yang ini tadi udah kita telusuri di awal. Lalu berikutnya kita gunakan sifat asosiatif, awalnya M dengan G, lalu kita ganti pendahuluannya M tidak dengan G dulu tetapi G dengan G nya dahulu ya, G dengan G inverse-nya terlebih dahulu baru dengan M. Nah seperti ini kita tahu bahwa G dioperasikan dengan inverse-nya adalah identitas. Kita jadi punya ME. ME itu tidak lain adalah E adalah M ya. Adalah M yang ini. Dan M itu adalah anggota dari N. Sehingga kita dapat GNG inverse anggota dari N. Ya, seperti itu. Tujuan kita sudah tercapai. Jadi arah dari pembuktian itu harus dibawa ke tujuan ya. Jadi jangan asal menggunakan pernyataan aja, tetapi juga harus ada pengarahannya juga. Tapi pengarahan itu jangan dipaksakan, jangan diotak-atik ya. Oke, seperti itu. Kita lakukan pembuktian ke kiri. Kita ambil G anggota G dan G anggota grup G dan unsur N anggota grup N, sehingga kita punya unsur GN anggota koset kiri subgrup N yang memuat G ya. Namun sebelum kita lanjut, kita perhatikan dulu sifat ini ya. Nanti kita akan gunakan yang ini. Nah, yang di garis tebal ini ya, yang Bapak lingkarin. Kita punya bahwa hasil operasi A dan inverse B ada di H, ini akan berdampak A-nya anggota dari koset kanan H yang memuat B ya. Nah, lalu setelah diterapkan sifat tadi, kita peroleh ini. Kenapa? Kan awalnya kita tadi punya apa? Kalau AB inverse anggota dari H, maka A akibatnya apa? A anggota dari H B ya. Nah, kalau di sini kita akan punyanya adalah GN G inverse. Ya, tinggal kita ganti aja di sini, berarti yang belakang ini kan ini ada AB-nya berubah jadi ada di kanan ya kan? Ya, berarti di sini kalau kita rubah ini kan bisa menjadi berarti yang ini kan sama aja dengan begini nih. Nah, gitu ya kan, kita gunakan asosiatif. Ya berarti punya GN anggota dari NG gitu ya kan, tuh mirip dengan tadi sifat di koset ya, seperti itu. Karena untuk setiap kita mengambil GN anggota koset kiri N yang memuat G mengakibatkan unsur GN ini menjadi anggota koset kanan N yang memuat G, maka kita punya koset kiri yang memuat G termuat di koset kanan yang memuat G ya. Ini berdasarkan definisi dari subhimpunan. Bagi Anda yang lupa, coba Anda baca lagi untuk membuktikan subhimpunan itu seperti apa ya. Ya, intinya kita harus menunjukkan, ketika kita ingin menunjukkan A subset B, berarti kita harus menunjukkan untuk setiap X anggota A ya, untuk setiap X anggota A maka X harus anggota B. Ini kalau kita ingin membuktikan A subset B. Masalahnya di sini kita ingin menunjukkannya adalah koset kiri N yang memuat G adalah subset atau subhimpunan atau termuat di koset kanan N yang memuat G ya, seperti itu. Nah, itu kita simpan dulu hasil tadi ya, nanti akan kita gabungkan dengan hasil berikutnya. Nah, sini karena ingin menunjukkan subgroup itu adalah normal, kan untuk menunjukkan normal itu adalah bahwa koset kiri NG koset kanan N yang memuat G sama dengan koset kiri N yang memuat G. Kita kan yang menunjukkan ini. Tadi kita sudah dapat bahwa
Mana tadi kita sudah dapat apa? GN termuat di NG. Ini yang udah dapat tadi. Berarti satu lagi kita harus menunjukkan apa? NG termuat di apa? GN. Nah, kalau ini semua sudah terpenuhi, kita dapat menyimpulkan bahwa apa? NG sama dengan GN sesuai dengan tujuan kita. Karena apa? Karena N normal itu jika dan hanya jika NG sama dengan GN. Dan ini ada dalam definisi ya. Jadi Anda baca kembali definisinya. Nah, sekarang kita mulai pembuktiannya. Di sini punya GN G inverse. Nah, kita punya GN G inverse ini anggota N. Ini berakibat pada GN anggota NG ya. Lalu kita tahu juga bahwa si GN itu anggota GN ya. Ini akan berdampak pada seperti ini ya. Si NG anggota GN. Nah, seperti yang Bapak tadi sebutkan, ketika saling subset atau saling termuat, maka dia akan sama. Jadi berdasarkan itu kita punya NG sama dengan GN. Artinya ketika ini terjadi, maka dia adalah normal berdasarkan definisinya, definisi normal. Nah, itu terkait sifat ya yang kita bahas di pertemuan ini. Nah, sekarang kita gunakan sifat itu untuk membentuk contoh mana yang bukan merupakan subgrup normal. Ya, tadi di awal kita baru mengkonstruksi contoh subgrup normal. Tadi kita sudah memilih grup bilangan bulat dan kita sudah menentukan mana subgrup normal dari bilangan bulat. Bapak tadi menerangkan ke Anda memilih subgrup 2Z ya. Anda bisa sih nyari subgrup dari bilangan bulat lain, subgrup lain dari bilangan bulat yang bersifat normal ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat yang kita bahas tadi untuk membentuk subgrup yang tidak normal. Nah, di sini Anda pandang grup simetri ya, S3, grup S3. Anda perhatikan grup S3 itu anggotanya ada 6 unsur ya. Di sini permutasi 1, permutasi 1 2, permutasi 1 3, permutasi 2 3, permutasi 1 2 3 dan permutasi 1 3 2. Nah, ya, kita pilih subgrup siklis yang dibentuk oleh permutasi 1 2 ini. Pak, apa saya boleh ambil subgrup yang lain? Silahkan saja ya. Karena namanya juga memilih. Ya udah, Anda boleh pilih yang lain. Cuma nanti pemilihan berdampak pada hasil pilihannya ya. Nah, sekarang Bapak memilihnya yang ini. Yang dibentuk oleh 1 2 yaitu anggotanya adalah permutasi 1 dan permutasi 1 2. Nah, permasalahannya ternyata setelah pemilihan ini dampaknya bahwa subgrup ini tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena ada anggota S3 ini dia nih. Nah, ini anggota S3 ini ya yang menyebabkan koset kanan dari subgrup ini yang memuat ini baik di kanan dan di kiri keduanya tidak sama. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan bahwa 1 2 3 menggunakan sifat yang tadi ya, 1 2 3 kita operasikan dengan apa yang unsur yang ini nih, anggota yang ini bebas yang mana aja, kita pilih yang 1 2 aja atau pilih yang satu juga nggak apa-apa. 1 dengan GN G inverse. Ini inverse-nya 1 2 3 apa? Ya ini ya. Ini adalah inverse-nya. Jadi 1 3 1 3 2. Nah, kalau dengan ini hasilnya apa? Hasilnya adalah
1. Ini masih anggota dari 1, 2. Nah, sekarang untuk yang satunya ini. Yang 1, 2. Nah, sekarang kita untuk yang 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 3, 2. Kita hapus dulu ya. Penuh layarnya. Jadi kita coba ulangi. 1, 2, 3 dioperasikan dengan 1, 2 dioperasikan dengan 1, 3, 2. Nah, ini hasilnya apa? Ya, ini saat yang mana dulu Anda mau mengoperasikan, karena grup itu bersifat asosiatif ya, berarti kita boleh yang ini dulu dengan yang ini ya. Berarti 1 ke 2, 2 ke 3 ya, 1 ke 2, 2 ke 3. Lalu 3 ke, karena di sini tidak ada 3 berarti ke dirinya sendiri. 3 ke 3, kalau dari sini 3 ke 1. Sudah ada 1 berarti kita tutup ya. Oke. 2 ke 1, 1 ke 2 berarti 2 ke dirinya sendiri, berarti itu identitas, tidak perlu kita tulis. Nah, sekarang dioperasikan dengan 1, 3, 2. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya adalah kita mulai dari 1 ke 3, 3 ke 1. Kita hapus. Nah, sekarang 2 ya. 2 ke mana 2? 2 ke 1. 1 ke 3. 3 ya. 3. Nah, sekarang 3. 3 ke 2, 2 ke dirinya sendiri kedua. Ini udah ada berarti tutup ya. Nah, ini berarti sama dengan 2, 3. 2, 3 itu bukan anggota dari ini ya, bukan anggota ini. Karena lihat 2, 3 kan nggak ada di sini tuh. Di isinya hanya 1 dan 1, 2 ya. Berarti bukan dari apa ini? Subgrup siklis yang dibangun oleh 1, 2 ya, 1, 2. Nah, seperti itu. Padahal tadi kita lihat ya di sifatnya, hasil operasi G, N dan N plus G harus berada di N untuk semua N dan G. Padahal tadi di contoh tidak untuk semua anggota N. Dia hanya berlaku untuk N-nya, anggota N-nya yang identitas saja. Tapi ketika kita ambil anggota yang satunya tadi yang permutasi 1, 2, dia hasilnya tidak berada di subgrup N, tetapi keluar ya, karena hasilnya tadi adalah 2, 3, padahal subgrup N itu isinya hanya identitas dan 1, 2 ya. Dia tadi 2, 3 keluar ya. Jadi dengan kata lain bahwa subgrup dari grup simetri ya S3 itu, ketika kita pilih subgrupnya adalah subgrup siklis yang dibangun oleh permutasi 1, 2, itu bukan subgrup normal ya. Jelas ya. Jadi ketika kita mengambil subgrupnya ini ya, dia tidak normal. Akhirnya selesai juga pembahasan kita kali ini. Anda simak kembali jika ada yang terlewat seperti arahan Bapak. Materi-materi sebelumnya dipelajari kembali ya, sehingga Anda bisa mendapatkan kemudahan dalam proses belajar di pertemuan yang ini ya. Jika Anda masih belum mengerti juga, silahkan utarakan apa yang Anda keluhkan itu atau yang merasa sulit, tulis di bagian kolom
komentar ya. Nanti Bapak akan mereview, Bapak akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang Anda berikan. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan subscribe, like, dan share ke teman Anda yang lain ya, agar mereka juga bisa menguasai materi ini dengan mudah seperti yang Anda rasakan itu ya. Tentunya jangan lupa lambang loncengnya Anda aktifkan, Anda tekan, sehingga ketika Anda memberikan pertanyaan, Anda akan segera mendapatkan pemberitahuan begitu Bapak memberikan jawaban ya. Dan selain itu juga manfaatnya nanti Anda akan mendapatkan pemberitahuan jika ada materi-materi selanjutnya yang Bapak unggah ya ke YouTube ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Anda berhasil mempelajarinya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.